Kalau kita lihat dari kisah sebelum Rehan menjadi terkenal, katanya Rehan dulu iseng-iseng untuk meliput memvideokan kerjaan orang tua sebagai penjual ikan Iya, benar. di Pangkalan Berandan. Itu gimana kisah sebenarnya? Jadi awalnya Pak, karena pada masa pandemi, Rehan masa itu sekolah di salah satu sekolah di Medan, Ya. Global 5. Nah akhirnya karena pada dampak pandemi, akhirnya Rehan pulang. Rehan Karena libur waktu itu ya? Karena libur waktu itu. Kita libur, kita diberikan waktu luang. Nah, Ren di sana sebagai anak kampung, orang tua juga sebagai penjual ikan. Jadi akhirnya Ren jual ikan sama orang tua. Karena momen itu jarang banget terjadi, jadi Rehan mengambil momen itu dengan mengambil video, Pak. Mengambil video kita berjualan bareng. Jadi Ren pikir, wah ini kita udah jarang nih sama bapak jual ikan bareng lagi. Jadi mungkin inilah saatnya gitu. Ya. Jadi ketika itu kita jual ikan tinggal satu macam, Pak. Waktu itu? Iya, tinggal satu macam lagi. Tapi kenapa nggak laku-laku gitu? Akhirnya Ren berpikir, ya udah kita ambil aja HP. Ambil HP, Ren videoin semua. Videoin bapak, ikan, semuanya Ren videoin. Ren satuin, Ren edit. Akhirnya Ren upload di salah satu media sosial namanya TikTok. Ya. Yang tadinya hanya sebatas iseng doang, tapi Ren sendiri nggak menyangka kalau itu bakal terjadi perubahan yang besar hanya gara-gara satu video itu Ren dikenal. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Bareng Orbit, kali ini kita akan ngobrol bersama anak muda yang berprestasi, yang memiliki sejumlah kreativitas dan juga sangat dikenal di kalangan generasi milenial. Dan beliau saat ini memiliki follower di TikTok sekitar 3,8 juta follower dan like-nya luar biasa 31,9 juta lebih. Beliau adalah Raihan Habib. Apa kabar, Bung Rehat? Sehat-sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Baik, pemirsa Orbit, sebelum kita berbincang lebih jauh dan mengenal Raihan Habib, kita akan melihat sejenak video dari perjalanan dari Raihan Habib sehingga bisa terkenal hingga saat ini. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. Aku memberitahu Allah tentang dirimu, lalu kemudian aku menangis. Aku memberitahu bahwa hatiku telah terikat kepadamu, bahwa aku sangat mencintaimu. Jadi sederhana saja, aku berdoa kepada Allah, semoga selama hidupku aku selalu bersamamu. Buat kalian yang memakai hijab, hijab itu adalah penutup. Nah, banyak banget dari perempuan aku lihat yang udah menutupi kepala, udah itu termasuk hijab. No, hijab itu adalah menutupi seluruh aurat badan dan jangan sampai kelihatan lekukan. Banyak banget perempuan yang aku lihat memakai hijab hanya sebatas sampai leher doang. Nah, selebihnya, aku harap kalian udah memakai hijab dengan baik dan benar. Hey, kamu tahu nggak? Matahari tidak menunggu kamu bangun untuk memberikan cahayanya. Bunga-bunga tidak menunggu kamu mendekat untuk memberikan keharumannya. Jadilah keduanya, bersegera dalam kebaikan dan tidak menanti balasan. Pemirsa Orbit, kami juga menerima kritikan dan di kolom komentar apabila pemirsa ingin memberikan komentar dan apabila ingin memberikan masukan serta atau ada persoalan yang ingin kita obrolkan, silakan ditulis di kolom komentar agar kita bisa berkomunikasi dan akan kita obrolkan di podcast Ngorbit di channel Medan Orbit. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel Medan Orbit serta dilakukan like agar kita bisa terus berkomunikasi dan bisa tetap eksis di YouTube channel. Bang Rehan atau apa nih, Bung? Rehan, di tengah pandemi orang banyak mengungkapkan rasa kegelisahan, keprihatinan dan juga kepiluan tentang berbagai macam persoalan. Nah, Rehan
memanfaatkan pandemi ini sebagai sarana untuk berkreativitas Ya, benar. dan akhirnya bisa menjadi sebuah titik penghasilan. Kira-kira gimana kok bisa terjadi seperti itu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan. Saya Pak, sebagai anak muda, saya punya aset yang terbesar bagi diri saya, itu saya masih muda. Jadi apalagi pada masa pandemi ini banyak orang yang udah adanya kesusahan dalam berpenghasilan ataupun kesusahan dalam hal lain gitu kan. Tapi sebagai anak muda, saya ini mengisi dengan banyaknya waktu luang saya dengan cara berkreativitas. Apalagi di media sosial sekarang, banyak anak muda itu kan bermain sosial media dari Instagram, TikTok, YouTube. Jadi Pak, saya sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi itu untuk mengapresiasikan diri saya. Ya. Seakan apa yang saya punya, saya hanya bisa menampilkan di media-media, seperti itu Pak. Jadi contohnya misal, apalagi zaman sekarang, adanya media hiburan, jadi saya menggunakannya seperti bikin konten, ngasih wawasan, nambah-nambah ilmu buat teman-teman juga, sharing is caring gitu. Jadi lebih tepat mengapresiasi apa yang saya punya di media sosial. Kalau kita lihat dari kisah sebelum Rehan menjadi terkenal, katanya Rehan dulu iseng-iseng untuk meliput memvideokan kerjaan orang tua sebagai penjual ikan di Pangkalan Berandan. Itu gimana kisah sebenarnya? Jadi awalnya Pak, karena pada masa pandemi, Rehan masa itu sekolah di salah satu sekolah di Medan, Global 5. Nah akhirnya karena pada dampak pandemi, akhirnya Rehan pulang. Karena libur waktu itu ya? Karena libur waktu itu. Kita libur, kita diberikan waktu luang. Nah, Rehan di sana sebagai anak kampung, orang tua juga sebagai penjual ikan. Jadi akhirnya Rehan jual ikan sama orang tua. Karena momen itu jarang banget terjadi, jadi Rehan mengambil momen itu dengan mengambil video, Pak. Mengambil video, kita berjualan bareng. Jadi Rehan pikir, wah ini kita udah jarang nih sama bapak jual ikan bareng lagi. Jadi mungkin inilah saatnya gitu. Jadi ketika itu kita jual ikan tinggal satu macam, Pak. Ikan, iya, tinggal satu macam lagi, tapi kenapa nggak laku-laku gitu? Akhirnya Rehan berpikir, ya udah kita ambil aja HP, ambil HP, Rehan videoin semua, videoin bapak, ikan, semuanya Rehan videoin, Rehan satuin, Rehan edit, akhirnya Rehan upload di salah satu media sosial namanya TikTok, yang tadinya hanya sebatas iseng doang, tapi Rehan sendiri nggak menyangka kalau itu bakal terjadi perubahan yang besar hanya gara-gara satu video itu. Rehan dikenal, Rehan dikenal banyaknya orang, seakan-akan Rehan sebagai anak penjual ikan. Di situ banyak orang kenal, karir Rehan juga makin meningkat, popularitas dari nama baik. Alhamdulillah Rehan banyak dapat sisi-sisi positif dari komentar ibu-ibu, remaja lainnya, karena alhamdulillah ada yang mengatakan kalau Rehan oh hebat ya gitu ya Pak ya, karena banyak yang anak di luar sana yang takut untuk mempublish apa sih pekerjaan orang tua. Karena bagi Rehan itu salah satu yang harus kita tampilkan. Apalagi pekerjaan orang tua kan halal ya. Jual ikan itu bagi Rehan nggak ada masalah, jadi Rehan tampilkan. Nah dari situ berawal, akhirnya Rehan mulai dikenal. Waktu itu ikan apa yang? Saya lupa Pak ikan apa. Ikan gembung atau ikan apa? Bukan, ikan gembung pada masa itu luan laku. Ini ada ikan apa saya lupa Pak, ada. Tapi itu kondisinya siang atau sore waktu itu? Sehingga nah biasanya kita kan keluar dari subuh ya Pak. Subuh. Kebetulan itu kita berjualan puasa. Habis sahur kita langsung pergi ke pajak ikan, jual ikan. Nah yang biasanya kita jam 9, jam 10 itu udah di rumah. Tapi di sekitar jam setengah 10 ya? Itu udah lama banget Pak, dan kita ada ikan yang belum habis itu. Ada ikan belum habis, jadi Rehan kepikiran bikin itu video. Jadi waktu itu ada nggak kepikiran ini memang mau dipublikasikan atau hanya sekedar ya meliput kerja orang tua karena sudah rindu, mungkin tidak ketemu sama orang tua, apalagi waktu dia sedang bekerja bersama. Itu apanya gimana idenya kemarin waktu itu? Idenya kemarin Pak sebenarnya untuk pribadi ya Pak ya. Karena nggak tahu, Rehan tuh bersyukur banget inilah waktu kita tuh bersama lagi. Setelah Rehan pindah kota ya, di Medan gitu kan. Berandan. Nah akhirnya Rehan bikin video itu benar-benar untuk pribadi. Tapi karena Rehan kreatif, maksudnya nggak bisa diam, Rehan mau ngedit. Karena Rehan main TikTok pada masa itu kan iseng. Karena pada pandemi Rehan coba main TikTok, main aplikasi-aplikasi lain. Jadi Rehan berpikir, kenapa nggak video jualan bareng bapak aja, Rehan upload ya gitu. Yaudah deh iseng-iseng Rehan jadiin video, udah Rehan upload.
Rehan biarin itu HP-nya Pak. Rehan uploadnya langsung jam berapa ya? Jam 12-an jam Siang lah itu ya. Siangnya langsung hari itu juga. Sorenya itu udah meledak. Rehan buka TikTok lagi, tiba-tiba followers Rehan udah kok tiba-tiba udah 20 kah? 20.000 followers. Iya. Baru beberapa jam gitu. Itu kaget dong. Jadi Rehan kaget. Wah, komennya banyak yang nonton banyak. Alhamdulillah Rehan di situ mulai dikenal gitu. Nah, waktu meliput orang tua itu kan Rehan kan sudah di Medan ya, apalagi sekolah itu kan Global Prima kan ya boleh dikatakan ya itu kan sekolah menengah ke atas gitu. Nah, tidak ada misalnya kesungkangan ketika misalnya nanti orang melihat orang tua jual ikan sementara kawan-kawan di global itu gimana? Ada nggak? Sebenarnya ada ya Pak, adanya kayak pandangan orang. Kamu benar jual ikan gitu. Karena gara-gara Rehan sekolah di Global Prima, seakan-akan Rehan adalah orang yang anak pejabat. Anak inilah hebat. Benar. Terus Rehan bilang semua, Rehan itu sebenarnya nggak mampu loh untuk hanya sekolah kayak gitu. Rehan hanya menampilkan inilah Rehan, inilah aku sebagai anak penjual ikan yang udah aku hanya nampilin apa yang aku punya seperti itu Pak. Itu benar apa adanya. Bahkan ada yang komen, lah ini lagi syuting film apa. Waduh. Dipikir sulit ada syuting ya? Ya, orang berpikir lah ini kok syuting di mana untuk apa? Jadi Rehan berpikir ada yang minta malah berpikir seakan-akan yuk kita donasi yuk. Rehan juga nggak minta. Ketika itu ada mau karena mungkin keprihatinan soalnya Rehan nggak mampu gitu gitu. Prihatin seakan-akan aku bekerja bukan minta juga. Oh, sempat ada gitu ya? Ada. Yang itu ya? Ada, tapi alhamdulillah yang namanya komentar orang bebas ya. Jadi Rehan kayak ya udahlah yang penting aku tampilin apa adanya aja. Jadi paling banyak teman-teman yang nanya, itu benar nggak Han? Iya benar. Bapak aku jual ikan, aku sekolah di sini dan ya udah inilah aku gitu Pak. Jadi mereka nanya mungkin ketika Zoom online sekolah lah ya pada nanya atau datang ke sekolah nggak? Pada saat kita belajar di kelas ya. Nah, pada masa itu masih sekolah, tetapi Pak kan karena pandemi jadi sekolahnya di kelang-kelang lah ya, karena ini ya supaya menghindari COVID ya. Iya, pada masa itu. Ada juga nanya kemarin, lu benar nggak? Banyak anak banget yang dari Instagram, dari DM, apalagi dari teman-teman langsung, teman kelas. Ya udah Ren, jawab aja padanya Pak. Video waktu itu dia nggak diupload ke TikTok aja, masuk juga ke Instagram atau? Akhirnya awalnya kan di TikTok, karena udah mulai dari TikTok, udah Ren coba upload lagi di Instagram. Di Instagram banyak yang komen. Banyak juga yang komen, sampai banyak banget yang komen. Jadi yang DM donasi juga nih. Udah Ren nggak buka donasi. Ren maksudnya apa perlu donasi? Oh nggak ada. Langsung Ren komen tidak ada ya? Iya, udah Ren pasti. Katanya Ren lahir di Kelantan ya? Ya, lebih tepat Rehan lahir di Pangkal Berandan di Kelantan. Iya, itu nyebrang lagi ya? Nyebrang lagi Pak. Berapa ini? Jadi dari Pangkal Berandan ke Kelantan paling cuma 5-10 menit lah untuk nyebrang lagi. Jadi awalnya Rehan lahir di Kelantan itu kayak sebuah pulau. Iya. Sebuah pulau yang kita harus nyebrang lagi ke Pangkalan Berandannya. Dan di sana itu tempat-tempat orang lebih tepat pekerjaannya cuma cari ikan, ada yang lain. Nelayan, hanya sebatas nelayan, nggak ada yang lain. Termasuk orang tua Rehan. Termasuk orang tua Rehan nggak nelayan, tetapi pengumpul ikan. Pengumpul aja gitu. Baru dijual ke Berandan, kayak gitu sih Pak. Jadi sekolah waktu itu di Kelantan ke Berandan. Sekolah untuk SD itu Rehan dari Kelantan ke Pangkal Berandan setiap pagi. Sampai kelas 6. Sampai kelas 6, SMP juga. Oh iya. Sampai SMP. Jadi sudah merasakan lah ya. Anak nelayan, seolah anak nelayan dari kampung nelayan pindah ke sekolah ke Berandan. Iya, benar udah ngerasain. Begitu apanya ya? Proses untuk itu ya. Banyak sih Pak kalau untuk proses karena banyak hal-hal yang nggak Rehan sangka itu terjadi sama Rehan. Dari awal Rehan sekolah, dari tentang kehidupan, bahkan banyak lah. Jadi Rehan bersyukur lah. Rehan ini anak yang berapa? Rehan anak pertama dari 3 bersaudara. Semua cewek. Rehan satu-satunya laki-laki. Orang tua dulu masih ada. Alhamdulillah ada. Masih ada. Jadi sekarang orang tua masih jual ikan. Masih jual ikan. Di Berandan masih sampai sekarang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Sang Orbit, kembali kita kepada Rehan, TikToker asal Pangkalan Berandan yang sangat digandrungi milenial. Kita melihat bahwa Kelantan ini
nggak ada sekolah di situ. Nggak ada Pak. Lebih tepat cuman madrasah ya. Madrasah ya. Sebatas biasa lah Pak. Kalau untuk masalah pendidikan mungkin kurang banget di Kelantan. Apalagi kan biaya transportasi naik kapal, naik pada sampan. Itu akan menjadi permasalahan besar bagi anak Kelantan karena kita itu kesusahan dalam hal transportasi. Dari kita biaya dari naik sampan, naik becak lagi Pak ke sekolahnya. Dan itu setiap hari mungkin bakal ngabisin banyak uang. Nah itu kan jadi problem juga. Itu kan sudah bertahun-tahun. Bayangkan Rehan sekarang sudah 19 tahun kan? Benar. Itu nggak terbangun, ya kan? Sebenarnya ini udah Rehan bicarain sejak dulu waktu Rehan sekolah. Rehan juga sadar bahwa ini pengeluaran yang cukup besar ya Pak, karena ini setiap hari gitu. Benar. Harus transportasi. Tapi mau gimana gitu? Orang mereka juga nggak bisa apa-apa. Emang udah kayak gitu keadaannya. Ya kan begini. Masyarakat mayoritas nelayan, penghasilannya tidak seberapa. Iya, benar. Untuk menghidupi keluarga, beli beras, ternyata biaya sekolah, transportasi kan ini. Ini Rehan sebagai anak Kelantan tuh gimana? Ya, mungkin saya mewakilin ya Pak ya. Yang pertama, kalau saya sendiri menyarankan lebih tepat dari pemerintah itu seakan-akan dari transportasi itu dibiayain. Ditanggung lah ya. Sebulan. Atau mungkin pemerintah menyiapkan sampan ya. Menyiapkan sampan untuk anak-anak sekolah ya dibiayai ya. Ya itu yang paling penting sih bagi Rehan. Karena kita yang menjadi problemnya bagaimana buat para siswa yang nggak mampu gitu. Seakan-akan itu kan pengeluaran yang cukup besar lah kalau dia bilang per bulan. Hanya untuk transportasi aja itu udah bisa melebihi uang sekolah. Ya kan karena setiap hari. Jadi mungkin itu aja sih Pak dari pemerintah mungkin bisa. Himbauan dari Rehan lah selaku putra Kelantan ya. Putra Kelantan, Rehan menyarankan dari pemerintah mungkin menjadi pemasukan ya Pak ya, masukan dari Rehan untuk menyediakan transportasi. Ya ini mungkin bisa didengar Bupati Langkat atau Bupati Langkat supaya ini jadi pemerintah menyiapkan transportasi untuk anak di Kelantan itu sekolah, jadi mereka nggak bayar lagi, sudah dibayar oleh pemerintah. Baik Rehan, setelah Rehan tamat SMP, katanya Rehan suka main basket ya? Ya. Di mana di beranda main basket? Rehan suka basket, itu kebetulan hobi Rehan di Petrolia Pangkal Beranda dari SMP. Nah kebetulan saat Rehan masuk SMA ada buka beasiswa melalui basket. Prestasi basket, olahraga. Akhirnya Rehan coba. Karena bagi Rehan, sayang kan kalau kita ada kemampuan tapi nggak kita apresiasi. Kan? Benar. Jadi Rehan coba, alhamdulillah lulus, jadi Rehan sekolah di Medan, di Global Prima National School. Ya, setelah itu SMA ya? SMA. Setelah itu basket kan ada fasilitas itu kan? Tetap fasilitas basket itu Rehan paling senang di sekolah karena lengkap banget dari fasilitas basket ataupun yang lainnya juga lengkap. Jadi mungkin itu menambah wawasan Rehan sih. Menambah wawasan pertemanan, lingkungan, lebih jauh dari keluarga, lebih mandiri. Jadi harus yang tadinya kalau kita dibangunin orang tua atau apa, ini kita udah sendiri. Oh di sana ada seramanya? Makan kita sendiri, enggak. Rehan di sana ngekos Pak. Ngekos ya? Gitu. Jadi kenapa bisa pilihan jatuh ke global? Karena ada prestasi basket itu? Ya, pertama ada itu dan kedua Rehan mau cari lingkungan yang baru Pak, wawasan baru, pengalaman baru. Iya. Karena bagi Rehan sayang kalau kita masih muda tetapi lingkup kita di situ aja. Karena kita ini anak muda itu butuh wawasan yang punya pandangan yang beda-beda Pak. Jadi kita tahu, kalau kita di sini ini loh pandangannya, kalau kita di sini ini loh gitu. Artinya pindah ke Medan mau mencari suasana baru ya, pertemanan baru, ya kan, wawasan baru ya. Benar. Oke. Nah setelah itu dia di Global Prima sendiri dibelajari nggak? Tentu kan sangat familiar lah. Main gadget buat TikTok. Saat itu belum ada ya. Karena Rehan sendiri pun pada masa itu lebih kayak telat juga main HP ya Pak ya. Oh ya? Telat. Kenapa? Karena nggak mampu beli HP? Belum mampu sih pada masa itu Pak. Oh bener ya? Belum mampu. Lebih tepat punya, tetapi nggak secanggih-canggih orang. Lebih kayak kamera aja yang buram banget, mau ngapa-ngapain harus nggak bisa, nggak jelas. Ibarat TV terendah lah ya. Jadi Pak ya TV terendah bisa dibilang. Iya kan waktu itu. Itu tahun berapa? Kelas berapa? Itu masih kelas 1 SMA tahun 2017. Oh baru-baru masuk ya? 2018 lah Pak ya. Baru-baru masuk. Jadi akhirnya karena ada rezeki Rehan ngumpulin uang pada masa itu. Oh nabung untuk beli HP. Nabung untuk beli HP baru bikin video yang sama bapak itu. Oh gitu? Iya benar.
Tapi nggak ada ini ya, uang sekolah untuk beli ini nggak ada ya? Uang sekolah nggak ada. Tetap kita lebih dari nabung uang jajan lah ya. Tetap dari sendiri sih Pak. Nah setelah itu 2018 kelas 2, Ya. 2019 kelas 3, Ya. 2020 Pak. 2020 kelas 3, baru ada musim pandemi. Ya, ada pandemi. Pandemi baru karena libur pulang ke kampung, Pulang ke kampung. melakukan aktivitas seperti biasa. Di kampung itu berapa lama sebenarnya? Di kampung pokoknya biasanya kan Pak, sekolah itu libur di Sabtu Minggu ya. Iya. Jadi hari Jumat pas pulang sekolah itu kan langsung balik ke Randan. Jumat, Sabtu, Minggunya balik malam, jadi Senin besok ke sekolah. Jadi mungkin balik seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung rehannya. Tergantung ada uang atau enggak lah. Kalau ada uang ya nggak pulang. Nggak pulang ya. Kalau masih anak kos juga lah ya. Ini masih anak kos. Nah, ini kan sudah selesai apa ya? TikTok ini berdampak kepada kehidupan sosial ya. Iya, kehidupan sosial. Nah, katanya ada yang melirik untuk membawa ke Jakarta atau itu gimana? Iya, benar. Hanya gara-gara satu video Rehan yang menjual ikan, itu ada. Itu judulnya apa sebenarnya waktu itu? Apa, Pak? Judulnya apa? Judul Videonya? nggak ada judul Pak. Nggak ada TikTok ya? Jadi Rehan bikin captionnya itu apa ya? Pokoknya jual ikan sama bapak gitu. Oh gitu. Cuman gitu doang, itu nggak ada judul, nggak ada apa, cuman itu doang. Rehan upload. Nah akhirnya ada salah satu manajer dari Jakarta itu manggil Rehan. Manajer Jadi, artis? Iya artis, ngontak ke Rehan. Mereka bilang mau nggak untuk kerja sama kita. Jadi mau dibawa Rehan ke Jakarta. Akhirnya mereka langsung nelpon ke orang tua. Rehan jelasin, mereka juga jelasin mau nggak kalau Rehan itu dibawa ke Jakarta untuk pengalaman baru lagi lah, wawasan baru, kerjaan baru lagi. Lebih tepat Pak, merintis untuk jenjang karir Rehan. Yaudah Rehan juga mau bersedia. Karena juga Rehan kan orang yang cari pengalaman baru ya, wawasan baru kan dari Suka SMP. apa ya, suasana baru ya. Iya. Jadi Rehan udah langsung aja Rehan kasih ke orang tua biar mereka langsung bicara. Alhamdulillah mereka ngizinin, orang tua ngizinin. Dan akhirnya mereka nanya mau mereka yang datang atau Rehan yang kesana. Kata bapak udah Rehan aja yang kesana karena Rehan udah terbiasa jauh. Akhirnya Rehan berangkat sendiri. Ini setelah berapa lama TikTok ini booming baru mereka menghubungi Rehan? Yang paling boomingnya karena video pertama jual ikan itu Pak, langsung dihubungin. Oh iya? Ya langsung dihubungin. Berapa hari itu tingkat follower sampai jutaan? Oh untuk jutaan, sekarang udah jutaan. Enggak, waktu booming itu waktu hari pertama diupload itu followernya berapa? Baru puluhan ribu sih Pak. Awalnya Pada gitu. masa itu follower Rehan kan masih 200-an. Tiba-tiba di sore itu Rehan udah lihat 20 ribuan. 20 ribuan yang sehari. Tapi 20.000 itu belum ada manajer yang ngontak ya? Belum ada, tetapi kelang berapa 4 hari kan kalau nggak salah. 4 hari setelah itu baru ada callingan. Baru ada yang ngontak Rehan. Calling melalui handphone Rehan, DM Instagram. di Instagram. Sebenarnya ada banyak Pak. Tapi yang Rehan suka, yang hati Rehan terbuka cuma satu ini doang. Jadi Rehan ya udah ngejalanin. Jadi mereka tertarik melihat video ikan tadi lah ya? Iya benar, gara-gara ikan tadi. Menghubung itu ya? Iya. Nah setelah itu orang tua mengizinkan Rehan berangkat ke Jakarta? Jadi Rehan berangkat cuma bawa koper seadanya dan uang 50 ribu Pak. Loh, uang 50.000 yang dikasih orang tua? Bener, enggak, uang Rehan sendiri. Oh ya, jadi Rehan berangkat pada masa di bandara, orang tua nganterin. bulan berapa? Bulan berapa itu? Bulan berapa ya? Bulan 6 Pak. Bulan 6 tanggal 12 2020. 20 lalu ya? Iya. 2020 bulan. Berarti setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran, iya setelah Lebaran. Rehan kan bikin itu puasa pertama ya Pak ya. Setelah Lebaran baru berangkat. Jadi kelang 1 bulan baru bisa berangkat. Pada masa itu pandemi itu memang benar-benar lagi besar. Jadi harus ngurus surat RT, RW, inilah banyak banget. Surat kepala desa, ngizinin banyak lah. Ya udah di situ akhirnya berangkat 1 bulan kemudian. Di tengah pandemi itu berangkat dengan uang 50.000. Iya. Dan sekarang uangnya Rehan lagi nating biar jadi kenangan hidup. Ada di bawah Lewang? Enggak bawa. Enggak, maksudnya tadi di tengah pandemi berangkat ke sana, di sana sudah ada yang menyambut ya? Iya, udah ada yang menyambut. Udah ditunggu sama ditunggu ya. Artinya segala tiket ditanggung. dong. Rehan nggak ada ngeluarin uang sama sekali ya. Udah sampai di sana. Sampai sana udah terima bersih aja. Bersih ya. Oke, baik. Pengasul kita rehat sejenak.
Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama Rehan. Nah, tadi sampai dari Kuala Namu ke Jakarta, langsung disambut oleh manajemen artis. Nah, di situ aktivitas apa yang dilakukan? Yang pertama Rehan kebingungan ya Pak ya, melihat gedung-gedung di Jakarta. Itu pertama kali ke Jakarta? Sebelumnya Udah ya? Sebelum, tapi ini yang kedua kalinya. Sebelumnya Rehan lebih kaget sih karena ini lebih lama gitu kan. Kalau dulu kan cuma seharian, kalau ini lebih lama memang udah netap tinggal di Jakarta. Oh gitu. Rehan kaget di mana Rehan harus bahasanya itu harus lebih sama dengan mereka karena pada masa itu Rehan bicaranya lebih beda. Harus disamakan dengan bahasa. Iya. Oh ya, memang harus gitu. Iya, soalnya Rehan susah Pak berkomunikasi pada saat itu. Banyak orang nggak paham. Oh ya, karena bahasa Medan sama itu beda. Bahasa Medan ya. Harus logat Jakarta lah ya. Iya, lebih tepat logat Jakarta. Oh. Jadi Rehan itu Berapa lama mengubah apa itu? mengubah sampai sekarang juga mengubah sih Pak. Jadi lebih tepat menjalanin aja. Iya. Jadi pada masa itu Pak, Rehan bingungnya kenapa ya mereka teman-teman pada bikin story ini bikin. Rehan belum paham itu. Jadi awal kali Rehan di sana itu nge-branding diri. Apa yang Rehan lakuin? Apa Rehan jadinya ke depan? Apa target Rehan ke depan? Jadi Rehan belajar sendiri apa yang Rehan lakuin dari pembelajaran cara menggunakan media sosial dengan benar. Jadi yaudah berjalannya waktu Rehan bisa semuanya. Nah waktu itu manajer itu mengarahkan jati diri Rehan itu mau jadi apa? Mau jadi entertain? Iya. Menjadi entrepreneur atau motivator? Kira-kira kemana? Rehan itu orang yang kayaknya bisa semua sih Pak. Lebih tepat karena manajer juga kebingungan pada masa itu mau jadiin Rehan itu arah kemana. Mau aktor kah, aktris kah, influencer kah, atau yang lain. Tapi nyatanya apapun kerjaannya Rehan bisa. Oh gitu. Ya dari mulai syuting, iklan TVC, diundang program TV, jadi pembicara, seminar, narasumber, motivator. Itu alhamdulillah sih, jadi semua Rehan jalani. Nah, itu belajarnya gimana? Rehan nggak tahu belajarnya gimana, tapi Rehan pikir itu ada di diri Rehan. Potensi dalam diri sendiri keluar ya? Diri sendiri keluar, mengembang gitu sih. Alhamdulillah. Nah itu mereka lihat dari berapa kali aktivitas Rehan di dalam pelaksanaan kegiatan di Jakarta itu. Mereka ada nggak mengasih pelatihan atau apa gitu? Nggak ada ya? Sama sekali Rehan nggak ada pelatihan untuk masalah bicara depan kamera. Dulu Rehan orang yang kaku banget kan depan kamera. Tapi yang namanya tantangan ataupun ketakutan dalam diri itu ya harus dipecahkan gitu Pak. Jadi seakan harus dilewatkan, harus ditunjukin gitu. Jadi Rehan belajar bagaimana cara Rehan belajar di depan kamera, ngomong depan kamera, berbicara. Dulu kalau ngomong aja takut-takut gitu kan. Kalau sekarang ya udah mau gimana, inilah Rehan gitu, bicara aja gitu sih. Itu ada aja retorikanya gimana? Ada diajarin. Itu langsung datang dari otodidak aja langsung. Otodidak aja semua. Nah waktu itu manajemen memberikan apa sebenarnya? Ini lakuin ini. Itu secara alami aja gitu. Manajemen itu lebih ngatur kerjaan, jadwal Rehan. Ngarahin Rehan media sosial. Kalau Rehan sendiri menggali potensi sih Pak. Jadi tetap aja dari diri sendiri, faktor pendukungnya ya manajer gitu. Untuk diri sendiri itu potensinya lebih otodidak. Dan alhamdulillah dulu Rehan juga sempat ngaji, sempat apa kan. Jadi Rehan belajarnya juga dari dulu, tapi baru tersalurkannya sekarang. Dulu sempat ngaji di mana? Dulu ngaji sama Bapak. Oh di Berandan? Iya di Berandan. Oh ada ngaji-ngaji lah ya? Ngaji sama Bapak. Jadi Jakarta diulang lagi? Tinggal diulang lagi, tinggal ngasih tahu aja gitu. Oh. Tiba-tiba Rehan, oh ini udah paham nih, udah bisa aja, udah tahu, udah mengerti. Iya. Sempat juga ya bersolawat, sempat, apa ya? Sampai sekarang juga Rehan udah sering bersolawat sih di media. Di YouTube atau di mana? Di YouTube juga pernah, di TikTok, di Instagram semua sih. Saya melihat ada juga di YouTube ya, salawat Rehan Habib ya. Ada. Nah waktu itu ada nggak tokoh-tokoh, katakanlah tokoh-tokoh ustadz atau apa yang tertarik misalnya pada Rehan? Tidak. Rehan mungkin semua untuk ustadz Rehan nggak fokus sama satu ustadz ya. Lebih kayak semua sih Pak. Jadi lebih tepat pandangan yang baik yang bikin Rehan nyaman. Mungkin itu lebih tepat bapak sih paling banyak berpengaruh. Oh orang tua ya? Orang tua. Orang tua itu udah kayak teman karena kita bicara nelpon kalau jauh itu
bisa nelpon 3 jam, 2 jam hanya untuk ngebahas hal apapun. Jadi satu hari itu aktivitas di media sosial itu apa aja? Misalnya ada apa di TikTok masuk? Untuk saat ini, Iya nggak, waktu di Jakarta itu kan banyak itu misalnya ada Instagram. Ya. Apakah konten Instagram dengan konten TikTok berbeda? semua berbeda Pak. Oh ya, lain di TikTok, lain di Instagram, lain yang di YouTube, lain ya. Lain. Tapi lebih tepat semua terhubung gitu. Misal Rehan awalnya itu di TikTok ya sebagai Ya. pembicara motivator gitu. Kalau di Instagram ya seperti biasa, kehidupan biasa, real life. Oh real. Kalau di YouTube itu lebih kayak random semuanya, ada hiburan, ada salawatan, ada nyanyian, gitu. kayak gitu. Itu konsep disiapkan oleh manajer. Tidak, lebih tepat Rehan sendiri. Oh, dan sendiri. Jadi gimana Rian mengaktivitaskan itu supaya layak untuk dilihat oleh penonton? Makanya Pak, yang paling penting itu sebagai anak muda itu gali potensi. Anak Oh, muda gitu. zaman sekarang Pak yang sulit itu menggali potensi gitu. Dia tidak tahu potensi dia sendiri. Nggak tahu. Lebih tepat cari jati diri. Kita nggak tahu kualitas diri kita itu seperti apa. Kita nggak tahu kemampuan diri kita itu gimana gitu. Jadi harus digali, harus sering dilatih biar bisa jadi gitu. Nah, untuk di Instagram sendiri itu konten-konten kegiatan sehari-hari. Ya, lebih tepat sehari-hari tetap juga ngasih Oh, kata-kata yang kata-kata baik motivasi lah ya. Oh, kalau di TikTok tadi sama, lebih tepat sama. itu juga ya. Sama. Oh, jadi Berhubung semua. berhubung ya. Jadi saat ini Rehan konsentrasi kepada motivator. Ya, lebih tepat motivator, semua sih Pak. Jadi Rehan apapun itu kerjaannya itu Rehan langsung terima aja. Dari motivator, dari selawatan, dari pembicara, syuting, film TVC gitu lah banyak. Pernah juga di FTV? Pernah TV udah sering. Oh, sering ya? Udah. Di stasiun swasta lah ya? Ya swasta. Oh, begitu. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Rehan kan baru tamat. Pendidikan. Iya, di SMA, enggak kuliah. Sebenarnya Rehan punya niat untuk kuliah pada masa itu kan, karena gara-gara Rehan gap year pandemi, Rehan pikir potensi kita itu di diri yang paling penting adalah selalu menggali potensi diri Pak. Masalah kuliah Rehan mungkin itu juga berpengaruh, tapi untuk saat ini Rehan pikir kalau Rehan bisa belajar sendiri atau kuliah, menambah skill wawasan sendiri, Oh, iya. kenapa tidak? Karena bagi Rehan belajar bukan hanya untuk kuliah doang Pak, tapi lebih tepat ya harus kuliah. Ya, tapi kadang-kadang kan gini, pengunjung kan lagi ngapain, kuliahnya di mana gitu. Ya. Nah, itu gimana nanti kalau Rehan menurut? nggak ngejawab. Rehan jawabnya ya Rehan belum kuliah. Karena Belum Rehan kuliah, sudah- ya. Bagi Rehan kan kalau kuliah masih bisa umur berapa aja ya Pak ya. Jadi untuk saat ini Rehan nanti deh kuliahnya gitu. Ada target nggak? Misalnya berapa tahun setelah ini? Belum ada target untuk kuliah ke depan. Oh gitu ya. Belum ada. Terus selain kuliah bagaimana kehidupan asmara? Apakah sudah ada? Oh, untuk asmara lebih tepat pertemanan lah. Oh, Pertemanan untuk asmara enggak. yang benar. Pertemanan. Iya, untuk teman-teman lah. Berteman, mana orang Jakarta atau orang? Ya. Gimana? Namanya teman ya orang mana aja ya Pak ya. Teman. Kan ada teman dekat, teman Ada jauh. Teman dekat ya ada lah Pak ya. Ada. Teman dekat bukan pacar. Oh, teman dekat. Teman ya? Teman dekat Di Jakarta. di kampung Oh, di Berandan. di Brandon. Berarti cinta jarak jauh. Teman apa? Cerita curhatan. Teman dekat. Teman Jadi dekat? teman aja. Enggak, maksudnya kan kalau teman dekat dekat rumah kan. Ini kok Jakarta kan agak jauh. Dekat rumah kan. Hah? Teman dekat jadi dekat rumah sih. Dekat. Sering inilah ya, sering apa ya, komunikasi. Ya, untuk teman semua sering berkomunikasi. Iyalah, kan kalau teman dekat kadang-kadang tempat curhat juga, ya kan? Kan gitu. Jadi artinya ini teman waktu SMP lah ya. Teman. Ya, SD. Udah SD. SD teman. Oh, luar Cuman ya biasa. banyak lah Pak, namanya teman dekat ya dari SD ya. Baik, pemirsa Orbit, kita akan gali lagi Rehan ini. Jangan lupa subscribe di channel Medan Orbit. Kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Orbit, kita kembali lagi bersama Rehan Habib. Rehan sekarang kan sudah jadi public figure, ya kan? Tentu mau tidak mau Rehan harus menjadi contoh, ya kan, bagi ya kalangan generasi milenial kan itu. Kalau bisa apa sih saran dan masukan Rehan kepada generasi milenial ini agar di generasi muda ini jangan terlalu banyak inilah kan berleha-leha kan, terus harus bermotivasi seperti Rehan bilang tadi, kreativitas jati diri itu harus
temukan. Nah, di gimana apa deh? Mungkin buat teman-teman anak-anak muda zaman sekarang, kita tahu bahwa di zaman kita itu dunia modern, kita punya media sosial, Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Nah, gunakan platform itu menjadi kebaikan, kreativitas. Sayang banget kalau kita aja sebagai anak muda nggak melakukan kreativitas. Kita punya aset terbesar yang nggak dimiliki orang lain apa? Ya, kita masih muda. Jadi itu mungkin hal yang terpenting untuk menggali potensi dari diri kita. Banyak banget anak-anak muda zaman sekarang, Pak, terlena akibat main gadget, main game, tapi nggak tahu potensi dirinya apa. Jadi ada baiknya gimana sih cara kita itu nemuin jati diri kita. Siapa kita, apa yang kita inginkan, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang kita suka, apa yang kita minati. Dan itu kalau udah kita tahu apa yang kelebihan dan kekurangan, nah yang kelebihan itu jadikan senjata, Pak. Jadi seakan-akan yang kekurangannya biarkan aja, kelebihan itu dikuatkan, biar kekurangan kita tertutupi dengan kelebihan. Jadi yang paling penting temukan jati diri kalian. Baik, terus dengan kondisi saat ini kan banyak follower, tentu banyak penghasilan. Alhamdulillah. Ya kan? Kira-kira bisa nggak dibocorin dikit nggak? Kira-kira? Mungkin ya untuk followers ya alhamdulillah banyak, untuk penghasilan ya segitulah, cukup untuk keluarga. Untuk keluarga ya. Baik pemirsa Ngorbit, demikian tadi bincang kita dengan Rehan, sehingga kita berharap ini menjadikan motivasi kepada generasi milenial agar untuk generasi muda menjadi lebih kreativitas dan tidak jangan berleha-leha lah untuk itu ya. Mungkin Rehan bisa menyampaikan ini. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel ini. Dan buat kalian kalau ada pemasukan langsung aja komen di komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, baik pemirsa Ngorbit, demikian bincang kita, ngobrol kita bersama Rehan Habib, salah satu pemuda Sumatera Utara asal Pangkalan Berandan yang saat ini menjadi public figure dan salah satu pemuda yang berhasil di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini tentu akan menjadi catatan sejarah bagi Rehan. Ketika kita dilanda pandemi COVID-19, ternyata ada sebuah keberkahan di situ. Karena tidak semua COVID ini ternyata membawa keprihatinan, ternyata Rehan bisa membuktikan. Dia bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini dengan segudang prestasi. Yang jelas kata Rehan, kita harus menggali potensi diri, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Terima kasih, bareng Ngorbit. Kita akan kembali pada waktu dan tema yang berbeda. Ngorbit kami obrolkan, Anda simpulkan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.